ya ibu-ibu. Ya, perkenalkan saya Pika Amelia Pertiwi, SPD AUD, asal sekolah TK Dewi Sartika, Kota Sukabumi. Calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang nantinya akan menjadi aksi nyata saya di modul 1.4. Ya. Untuk yang pertama adalah saya akan memaparkan tentang cara menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Nah, untuk adanya kata-kata budaya positif pasti sudah sering ibu-ibu mendengar ya. Bukan berarti ada juga budaya negatif. Tidak ada ya Bu ya, hanya budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Selanjutnya. Nah, ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, 8 materi ini pasti ibu-ibu ada yang baru mendengar, ya kata-katanya, ada yang sangat asing, ada yang pernah mendengar tapi artinya masih samar, ada yang pernah melakukan pastinya juga tapi namanya malah nggak tahu gitu ya. Pasti kita dalam keseharian, dalam proses pembelajaran pernah melakukan Bu, tapi ibu kadang tidak tahu namanya gitu ya. Nah makanya dengan ada aksi nyata ini saya akan menebalkan apa saja yang harus kita terapkan nanti di lapangan. Ya, selanjutnya, untuk pengertian disiplin positif itu sendiri, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ketika anak-anak melakukan kedisiplinan, berarti dia meyakini kalau itu baik menurut dia dan baik dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Ya, jadi ketika anak-anak telah melakukan disiplin, dia tidak akan mengharapkan imbalan lagi karena sudah ada kesadaran dari dalam dirinya gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai itu banyak ya Bu ya, nanti akan kita bahas. Nilai-nilainya apa saja sih? Nilai-nilai kebajikan itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tentu sudah tahu ya ibu-ibu, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada lagunya ya? Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Masya Allah, sudah sangat tertanam ya profil pelajar Pancasila pada kita, khususnya para pendidik gitu ya. Ya, selanjutnya ada Primary Years Program PYP, itu yang jangka panjangnya ya Bu ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini semua nilai-nilai PYP yang harus kita tanamkan ke anak-anak nantinya ya. Dan selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu. Selanjutnya ada pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, kita tidak bisa memaksakan anak kita menjadi apa yang kita mau, tapi kita berikan yang apa yang mereka butuhkan gitu. Karena anak itu kan terlahir bukan hanya kertas putih saja, tapi kertas yang sudah tersirat, nanti kita sebagai para pendidik yang menebalkannya. Itu sebetulnya ya Bu ya. Ya, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, untuk motivasi itu terbagi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ibu pernah dengar nggak Bu? Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dari luar datangnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu akan melakukan karena takut dihukum. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak itu mau maju ke depan karena mau dapat hadiah. Nah, itu motivasi intrinsik. Nah, satu lagi motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi untuk motivasi intrinsik itu memang dia ingin melakukan. Jadi motivasi intrinsik itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Kira-kira motivasi mana nih yang bagus? Motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Intrinsik. Ya, betul. Nah, sekarang apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman itu biasanya spontanitas. Ketika misalnya anak datang terlambat, ibu guru atau bapak guru dengan tegas memberikan hukuman, atau pokoknya spontanitas ya. Biasanya kalau hukuman itu sifatnya biasanya ke badan, ke fisik gitu ya. Misalnya lari keliling lapang gitu. Nah, untuk konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan, seperti misalnya tata tertib yang ada di sekolah. Ketika anak melanggar, anak pasti mendapat konsekuensi. Nah, untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau restitusi itu dibuat menjadi proses. Kalau tadi kan hukuman langsung spontan diberikan hukuman karena membuat kesalahan. Kalau konsekuensi yang berkaitan dengan peraturan. Nah, kalau restitusi itu prosesnya ketika ibu guru melakukan pendekatan, memberi arahan, memberi nasihat, dan memunculkan solusi, atau datang ke rumahnya mempelajari karakter anak di rumah, itu merupakan proses restitusi. Nah, ini ya ibu-ibu ya. Coba kita refleksi dulu diri ya Bu ya. Kira-kira bisa gak nih ibu-ibu membedakan mana hukuman, mana konsekuensi dengan beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Sama, hukuman juga. Terus menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi nih? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti ini termasuk melanggar peraturan sekolah ya. Apa itu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapang basket. Hukuman. Nah, coba kita lihat. Nah, betul gak tadi? Betul gak tadi? Yang ini hukuman, yang ini lari. Ini hukuman. Tadi hampir betul semuanya ya Bu ya. Berarti ibu-ibu di sini sangat menyimak
perbedaan hukuman dan konsekuensi. Boleh tepuk tangan dulu biar agak cair suasananya ya. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Masih semangat ya, walaupun sudah siang gitu ya. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik maupun hati ya. Untuk jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan dengan paksaan, Bu ya. Jadi jangan terlalu memaksa gitu ya, Bu ya. Ketika seseorang atau kita bisa sebagai ibu guru kan ya di sekolah, dan bisa sebagai ibu juga di rumah. Ketika kita ingin menanamkan kedisiplinan kepada anak secara paksa, apalagi sampai kena fisik maupun hatinya, itu anak akan teringat dalam jangka waktu yang sangat panjang ya Bu ya. Jadi sepertinya hukuman bagus tidak Bu? Tidak, kurang bagus. Karena mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Jadi konsepnya agak buruk ya Bu ya kalau hukuman ya. Jadi anak menyembunyikan kesalahannya, nggak kedal gitu ya Bu ya. Nggak bisa keluar apa yang dia inginkan. Kenapa dia melakukan kesalahan. Ketika kita langsung memberikan hukuman, itu sangat kurang baik untuk jangka panjang. Nah, hukuman biasanya akan melekat jangka panjang Bu ya. Kita para ibu-ibu nih ya, baik di sekolah ataupun di rumah, kadang secara spontanitas hukuman itu keluar walaupun udah ditahan ya Bu ya, pasti ya Bu ya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan sudah tahu teorinya, mudah-mudahan bisa mengurangi ya Bu ya, setidaknya mengurangi, maksimalnya menghapus. Jangan sampai memberikan hukuman kepada anak. Ya, selanjutnya yaitu konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena dia tahu sendiri melanggar peraturan tata tertib gitu. Karena konsekuensi ini berhubungan dengan tata tertib atau peraturan yang telah disepakati. Ketika dia melanggar, dia tahu dia bersalah, dia akan menerima dengan senang hati konsekuensi yang diberikan gitu. Ya, kalau untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Nah, restitusi ini biasanya dilakukan oleh para guru, terutama ibu guru TK ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan ya, betul ya ibu-ibu? Melakukan pendekatan secara tatap mata berdua. Kita ngobrol dengan tidak menyalahkan dirinya. Jadi kita berusaha ngobrol, mencari solusi, membiarkan mereka berpendapat. Kenapa sih melakukan kesalahan? Nah, itu biasanya dilakukan oleh para guru. Salah satunya dengan cara restitusi ini. Kira-kira pernah nggak Bu melakukan restitusi? Pernah, tapi mungkin namanya belum tahu ya Bu ya. Nah, itu yang dinamakan restitusi. Nah, ada ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti ibu gurunya akan bicara, misalnya yang datangnya terlambat, bagaimana kalau besok datangnya tepat waktu. Jadi dengan kata-kata pun itu sudah merupakan kata-kata kalimat tawaran, bukan paksaan. Besok harus datang tepat waktu, bukan seperti itu. Bagaimana jika besok datangnya tepat waktu, menawarkan gitu ya Bu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, apa sih yang salah di sini gitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk mendekati anak ketika anak melakukan kesalahan. Boleh kita juga melakukannya nanti di rumah ya Bu ya, bukan hanya dengan peserta didik tapi dengan anak kita sendiri. Ketika anak kita melakukan kesalahan, jangan dengan spontannya ibu langsung memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi lakukanlah apa? Restitusi. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dia nanti
akan kembali menjadi pribadi yang percaya diri karena dia sudah menemukan solusi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama? Sama, Bu Her? Beda, betul Bu Tini ya. Beda, dari kata-katanya aja udah beda. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, apa sih yang menjadi perbedaannya? Sekarang kita refleksi dulu ya Bu ya. Jawablah pertanyaan berikut ya Bu ya. Mengapa Anda memakai helm saat berkendaraan? Mengapa? Karena keamanan, karena takut ditilang. Berarti konsepnya apa? Keselamatan ya. Yang kedua, mengapa Anda meminum obat saat sedang sakit? Biar cepat sembuh. Biar cepat sehat. Ya, pokoknya berarti kesehatan ya. Mengapa Anda memakai helm saat berkendaraan? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, Ibu, ya. Karena kita yakin. Jadi walaupun kita tidak membaca peraturan juga, pasti dengan refleks Ibu mau memakai helm karena keselamatan, yakin bakal selamat. Dan ketika Ibu minum obat, yakin bakal sehat gitu ya, tanpa harus membaca peraturan pun sudah yakin. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi ketika menekankan keyakinan kepada diri seseorang, itu lebih memotivasi daripada membuat peraturan yang banyak gitu ya Bu ya. Apakah itu akan terbaca dan bermakna bagi yang pembaca? Kurang ya Bu ya. Jadi hanya dengan memakai helm ketika naik motor itu sudah merupakan keyakinan yang sangat bermakna, karena untuk keselamatan diri sendiri. Meminum obat ketika sakit itu juga sudah bermakna, jadi tidak perlu membaca peraturan ketika kita sudah meyakini gitu. Itu ilustrasi saja ya Bu ya. Selanjutnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, gitu. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, ketika kita membuat serentetan peraturan, murid-murid itu harus tahu apa peraturannya apa saja dan maknanya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Jangan hanya tempel saja gitu. Maksudnya ke situ ya Bu ya. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya? Menjadi mereka tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Sebetulnya ketika sekolah atau kelas membuat peraturan kelas atau peraturan sekolah, pasti itu ada tujuannya ya, yang sangat bagus, yang sudah dipikirkan matang-matang oleh para ibu guru dan semua staf di sekolah. Pasti udah bagus itu peraturannya. Tapi apakah sudah bermakna bagi anak? Apakah sudah membuat anak itu menjadi yakin? Nah, itu tugas kita untuk membuat keyakinan pada diri anak, gitu ya Bu ya. Selanjutnya, nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu harus dari curah pendapat tadi ya Bu ya. Poin berapa?
poin ini ya Bu ya. Lewat curah pendapat, jadi dari anak langsung. Karena anak berarti sudah meyakini secara langsung. Misalnya, nah anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas supaya kelas menjadi aman dan tertib. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nanti anak akan keluar pendapat seperti, Ibu jangan ngobrol, tidak ribut, tidak jahil ke teman, itu pasti udah langsung keluar. Ya, seperti yang sudah saya buat di sini ya Bu ya. Ini adalah kesepakatan kelas kelompok B2. Kebetulan saya wali kelasnya, Ibu Pika. Saya kemarin sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak. Ini adalah kata-kata yang keluar dari mereka sendiri. Ada yang menyebutkan, jangan ngebelatakin, katanya gitu ya. Kata-katanya itu kan seperti gitu ya. Kita tulis dulu, terus jangan judes-judes katanya. Ada yang ngomong gitu, ditulis dulu. Ketika anak bilang jangan judes-judes, nah anak-anak bagaimana kalau diganti senyum dan salam? Oh iya gitu. Jadi kita ganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, pada pembuatan kesepakatan kelas, ketika sudah sepakat, kita rubah dengan kalimat positif dan kita bantu dengan pemberian gambar supaya anak-anak ingat. Walaupun anak-anak TK belum pada bisa baca ya Bu ya, belum hurufnya belum terlalu hafal. Jadi ketika kita bantu dengan gambar seperti ini akan memudahkan mereka mengingat keyakinan kelas yang ada di kelas mereka seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya anak lagi ngebelatakin mainan, nanti ada temennya yang akan mengingatkan, nih lihat ini ada gambar merapikan mainan gitu. Nah itulah salah satu contohnya ya Bu ya. Selanjutnya, nah ini yang telah saya buat kesepakatan kelas kelompok B2 yang menjadi keyakinan kelas di kelompok B2. Ya, kita materi selanjutnya ya Bu ya. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ibu-ibu, yang pertama bertahan hidup. Makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, keamanan. Sudah belum Bu? Sudah terpenuhi belum? Sudah, alhamdulillah. Kasih sayang dan rasa diterima sudah terpenuhi belum Bu? Sudah. Yang ketiga penguasaan. Rasa ingin diakui, memimpin, harga diri, prestasi, keinginan. Sudah belum Bu? Sudah. Setengah-setengah. Boleh, nggak apa-apa, setengah-setengah. Terus kesenangan, bermain, tertawa, humor, antusias. Sudah belum Bu? Sudah. Yang kebebasan nih, mandiri, memiliki pilihan sendiri ketika ingin mencoba hal baru. Sudah belum Bu? Sudah. Nah, kita itu ternyata memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, insya Allah akan gimana ya? Damai gitu ya Bu ya, tentram gitu ya, nyaman, merasa nyaman karena sudah terpenuhi. Nah, coba selanjutnya ya. Pertama, kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu bisa sering terjadi ya Bu ya. Kenapa ada orang yang mencuri? Karena mungkin dia ingin bertahan hidup. Berarti ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi pada kehidupannya gitu ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ketika misalnya ada anak yang nangis, pas kita dekati, ternyata nangis itu karena pengen ke depan, berarti rasa pengen diakui gitu ya Bu ya. Ternyata ada kebutuhan dasar yang kita lupakan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Bu. Jadi kita juga harus peka ya. Iya, harus peka. Kebutuhan dasar manusia itu harus ada, bukan hanya bagi kita orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak didik kita gitu ya Bu ya. Nah, ini ada ilustrasi pertanyaan.
Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira apa Bu? Kebutuhan dasar apa yang hilang dari diri Dinda? Yang ingin Dinda munculkan itu apa? Apakah kebebasan? Apakah kesenangan? Cinta dan kasih sayang? Atau penguasaan? Kesenangan, karena dia senang bersenandung. Oh, Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Bu Ida. Ternyata Bu Ida sangat menyimak sekali. Alhamdulillah ya Bu ya, Masya Allah. Nah itu, selanjutnya nih, masih tentang Dinda ya Bu ya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha Dinda penuhi? Jika jawabannya seperti ini. Bu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Nah biasanya anak TK nih yang kayak gini ya. Apakah cinta dan kasih sayang? Apakah kesenangan? Apakah kebebasan? Atau penguasaan? Cinta dan kasih sayang. Bu Tini, Masya Allah, Bu Tini, opos buat Bu Tini ya. Masya Allah, Bu Tini. Ya, itu betul sekali ya Bu ya. Ternyata bukan hanya orang dewasa saja, secara tidak langsung juga anak-anak juga butuh terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ibu jangan egois, jadi maksudnya teh anak-anak hayu we harus nurut sama orang tua gini. Tapi dia kebebasannya dia tertunda Bu. Jadi dari sekarang Ibu sudah mempelajari ya kebutuhan dasar manusia. Tadi apa Bu yang pertama? Bertahan hidup, terus kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan. Nah kita mudah-mudahan sedikit banyaknya ada gambaran ya Bu ya. Kita harus memberikan kebutuhan dasar untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk peserta didik, dan untuk semua masyarakat yang ada di sekeliling kita gitu. Selanjutnya satu lagi ya Bu ya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Aku bosan, masa belajarnya cuman gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa Bu? Kebebasan. Ya Allah, Bu Tini udah 2 kali ya, Bu Tini. Wah, Bu Tini hebat nih. Udah sangat paham sekali tentang kebutuhan dasar manusia ya, Masya Allah. Bu Tini hebat ya. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari ya, ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya, nah ini restitusi 5 posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol itu ada 5 ya Bu ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu udah seperti bentuk kalimat ancaman jika kita ada di posisi penghukum ya Bu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menjadi penghukum. Nah, jadi si guru yang mempunyai sifat kontrol seperti ini biasanya yakin kalau anak-anaknya akan patuh, akan taat, akan tertib jika dia bersikap dengan tegas gitu. Selanjutnya, ciri-cirinya nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik gitu. Ya Bu ya, kalau menghukum. Dan hasilnya kemungkinannya murid menjadi pendendam atau bersifat agresif karena tidak keluar apa yang diinginkan, tidak kreatif anak-anak nanti jadinya ya Bu ya, karena terlalu dipaksa. Nah, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu?
Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi, pembuat rasa bersalah ini, ketika ibu guru itu menanyakan dengan suara yang lembut tapi menekan, gitu ya. Jadi nanti tuh si anak tuh merasa bersalah dalam dirinya. Nada suaranya biasanya ciri-cirinya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak tapi lesu, rendah tapi menyakitkan gitu ya, mungkin ya seperti itu. Terus hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah terhadap diri dia sendiri, bersalah telah mengecewakan ibu guru atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, atau tidak bisa memenuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kadangkala sikap seperti ini berbahaya dari sikap penghukum tadi, jadi lebih berbahaya yang ini, Bu. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi kalau situasinya dengan posisi guru yang sebagai penghukum, murid itu akan marah, langsung bersikap negatif di belakang gitu ya, tapi langsung dikeluarkan. Tapi kalau dengan pembuat rasa bersalah karena kata-katanya lembut tapi menyakitkan, mungkin dia akan lebih sakit hati ya Bu ya, lebih berbahaya yang ini. Nah, ini satu lagi, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan, ya Bu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ibu gurunya akan memposisikan dirinya sebagai teman, duduk rendah bersama dengan teman, berbicara dengan hati ke hati, terus disisipkan juga candaan. Nah, ayo bantulah demi Bapak misalnya. Ayo ingat, ya sudah kali ini tidak apa-apa, biar nanti ibu yang bantu bereskan. Malah menawarkan diri untuk membantu atas kesalahan yang telah anak perbuat. Nah, hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dan murid juga akan tergantung pada satu ibu guru itu sebagai teman. Padahal udah bagus ya Bu ya, posisinya sebagai teman, bagus mengajak, terus memberikan solusi, malah membantu sampai beres, tapi jadi anak ketergantungan. Nah, itu baru 3 ya Bu ya, posisi kontrol. Selanjutnya, nah hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya, karena merasa menjadi teman dengan guru. Berarti guru berhasil meraih hati anaknya. Itu positifnya. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila disuruh oleh guru tersebut. Jadi si anak tersebut akan nurut hanya dengan satu guru, karena yang mendekatinya hanya satu guru, yang menjadi teman hanya satu guru gitu. Nah, selanjutnya nih, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya, memantau itu berarti hanya mantau ya Bu ya, mengawasi berarti ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ini tuh hanya memantau saja dari kejauhan, mencatat yang salah. Ketika ada anak yang berantem, bukannya menengahi, mencatat. Ada yang berantem, gitu Bu ya. Hanya memantau dan mengawasi, tidak bertindak secara agresif gitu. Nah, ciri-ciri pemantau.
dengan suara nada yang datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, seperti ini contohnya ya Bu ya. Misalnya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Seperti bos dan anak buahnya gitu ya? Ya sudah, lakukan saja kesalahannya gitu kan? Hanya memantau dan hanya mengecek saja. Oh sudah melakukan kesalahan? Oh ya udah, konsekuensinya lakukan. Hanya seperti itu saja, sekilas, hanya sekilas. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena datar, hanya datar, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Jadi ini hanya memantau saja. Jadi murid tetap melakukan konsekuensi yang dia harus lakukan, tapi tindakan dari gurunya nggak ada. Jadi hanya memantau saja. Ya, satu lagi ini sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, kita bisa melakukan pendekatan, terus menyelidiki gitu ya Bu ya. Bertindak sebagai posisi teman juga, bertindak sebagai pemantau juga, terus ya ini merangkap, bisa merangkap di sini kalau kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia, mereka yang mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seseorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, kita juga bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Berkolaborasi dengan guru yang lain dan berkolaborasi juga dengan murid. Bisa, karena manajer ini bisa merangkap ya Bu ya. Ketika misalnya dia bertindak sebagai pemantau, nanti dia menggerakkan murid yang lain untuk mendekat misalnya ke temannya. Kenapa sih itu melakukan itu? Misalnya gitu bisa ya Bu ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, suara ibu guru sebaiknya tulus, tidak marah. Kalau yang marah tadi yang penghukum ya Bu ya. Biasanya yang ini lebih tulus, lebih dekat. Kita pelajari dulu karakter anak dengan suara kita yang lembut dan kitanya juga harus tulus. Jangan sambil marah-marah juga dalam hati ya Bu ya. Harus lebih tulus lagi. Ya. Dari tadi kan kita membicarakan segitiga restitusi nih. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, yang dinamakan segitiga restitusi itu kenapa segitiga? Karena ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan dulu identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 ya Bu ya. Menstabilkan dulu identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ibu, ini 3 yang harus kita lakukan ketika pendekatan ke anak. Bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan juga di rumah ya Bu ya, kepada anak kita sendiri juga. Jadi jangan langsung kamu salah, pokoknya kamu dihukum, jangan. Yang pertama, menstabilkan dulu identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan
menjadi orang yang sukses. Jadi gimana kata-katanya nih supaya kita tidak membuat dia merasa gagal ketika dia melakukan kesalahan. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, Bu. Kegagalan apa coba yang dimaksud? Ketika anak mencari perhatian orang tuanya atau mencari perhatian gurunya. Kegagalan apa? Kegagalan dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ya Bu ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, sebetulnya bukan 100% kesalahan anak ya Bu ya. Kita tetap harus yang merefleksi diri itu, kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik harus bisa merefleksi, oh salahnya tetap di orang tua, salahnya tetap di ibu guru ketika anak melakukan kesalahan. Berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari kita gitu. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita juga tidak bisa langsung menyalahkan anak ketika melakukan kesalahan. Pasti anak juga punya maksud dan tujuan. Ya, makanya harus diajak ngobrol, jangan langsung diberi hukuman, ya Bu ya. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, ya Bu ya, terus merengek terus, belum dipenuhi keinginannya terus aja merengek, pasti kita marah, kesel, ya Bu ya. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat ibu guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, seperti katanya yang di atas nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu. Jadi kita harus melakukan pendekatan ke anak dan memberikan kalimat-kalimat positif, bukan kalimat negatif atau yang berupa hukuman tadi. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Dari kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas akses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nih, misalnya anak-anak melakukan kesalahan, jadi sebelum ibu menegur anak atau menghukum anak, ibu refleksi dulu diri sendiri. Apakah ibu sudah membuat keyakinan kepada anak kalau hal yang dilakukan oleh anak itu memang salah? Sudah atau belum gitu. Jadi kita tuh perlu komunikasi yang baik ya Bu ya dengan anak itu, baik di rumah ataupun di sekolah. Kita obrolkan dulu, seperti misalnya habis makan cuci piring ya, dicontohin cuci piring juga, disimpannya di sini, dilap dulu. Ketika anak tidak mencuci piring, maka kita bertanggung jawab untuk menanyakan keyakinan tadi. Kemarin kan udah tahu, udah makan harus cuci piring. Nah, kalau sudah sepakat, kita wajib menanyakan keyakinan tersebut. Tapi jika belum, ketika anak melakukan kesalahan, berarti kesalahannya ada di orang tua, ada di ibu gurunya, karena anak juga nggak ngerti. Jadi ibu jangan memaksakan anak untuk mengerti ya Bu ya. Kita dulu yang harus lebih bisa memahami anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Makanya buatlah kesepakatan atau keyakinan kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, dibalikan, kan udah ngerti. Nah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi. Kebetulan saya pernah melakukan di kelas ya Bu ya. Salah satunya ini dengan salah seorang murid saya yang bernama Ara. Kebetulan Ara terlambat masuk sekolah.
supaya nggak kesiangan, sebaiknya tidurnya gimana ya? Lebih cepat. Kalau datang ke sekolah kesiangan itu betul apa salah? Dulu, jangan dulu ya. Makanya Dijelasin dulu. tidurnya harus lebih cepat supaya nggak terlambat, nggak kesiangan. Hebat. Nanti sekolahnya harus jam berapa? Jam 7 ya. Oke, pas dulu. Ya, terima kasih. Nah, hal yang telah saya lakukan segitiga restitusi ini ya Bu ya, secara langsung bersama dengan murid saya Ara. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, jadi jangan kamu telah terlambat, berarti kamu besok juga boleh terlambat. Nah, bukan seperti itu ya Bu ya, tapi tetap dengan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Misalnya, kenapa kemarin? Nah, itu ya, identitas yang terlambat itu ditebalkan. Terus validasi tindakan kira-kira supaya nggak terlambat gimana ya. Jadi dia akan menemukan solusi sendiri dan menanyakan keyakinan. Nah, kan ke sekolah harus datangnya jam berapa? Harus jam 7 kata dia. Berarti sudah paham dan sudah mengerti. Nah, itu salah satu contohnya ya Bu ya. Begitu mudahnya ketika kita sudah tahu teorinya begitu ya Bu ya. Ya, selanjutnya nih ada satu lagi nih. Nanti duduk ya. Nanti duduk. Nah, ini salah satu murid saya yang bernama Ana. Ana terlihat mengobrol ketika sedang pembelajaran berlangsung. Coba ya kita dengarkan dulu. Ini keyakinan kelasnya apa yang namanya belajar dengan kira-kira kalau ngobrol di dalam kelas menganggap nggak ngobrol jangan silent santuy ya. Nah sekarang supaya nggak ngobrol berarti belajarnya harus gimana? Harus pintar, harus tertib ya. Anak pokoknya belajarnya harus tertib biar pintar. Nanti akan kelas kita harus dijalani belajar dengan tertib. Tahu ya? Oke. Nah, itulah tadi ya Bu ya. Salah satu kasus dua ya Bu ya. Tadi ada dua kasus. Yang pertama Ara terlambat masuk sekolah dan yang ini anak mengobrol di dalam kelas. Ketika saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini, ternyata Masya Allahnya hari berikutnya dia belajar di sekolah dengan tertib karena keyakinan kelasnya tidak boleh dilanggar begitu. Nah, untuk penerapan keyakinan kelas biasanya menggunakan pendapat-pendapat dari anak-anak semua. Anak-anak akan berpendapat. Banyak sekali pendapat yang keluar. Nanti akan diganti dengan kalimat yang positif. Nah, bagaimana cara penerapannya? Keyakinan. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu yang akan kita yakini supaya di kelas menjadi tertib. Menjadi apa? Menjadi tertib. Siapa yang mau tertib? Coba kira-kira supaya
dirubah jadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang teman berarti bersikap ramah kepada teman. Tidak berbilang kasar berarti berkata dengan sopan santun. Terus tidak ribut berarti di kelas harus tertib. Coba sekarang diulang. Keyakinan kelas B2. Merapikan mainan. Membuang sampah pada tempatnya. Bersikap ramah kepada teman. Berbicara dengan sopan. Di kelas harus tertib. Nah, itulah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Boleh tepuk tangan semuanya. Nah, itulah salah satu penerapan yang sudah saya lakukan di kelas saya sendiri ya Bu ya, yang disesuaikan dengan materi kita pada kali ini, yaitu budaya positif mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya Bu ya. Yang mau bertanya boleh. Oh iya Bu, pakai mic Bu. Ini Bu Tika ada yang perlu ditanyakan. Siap. Penjelasannya Boleh. tentang disiplin positif. Bagaimana cara mengimplementasikan disiplin positif kepada anak didik kita? Ya. Boleh dijelaskan? Terima Boleh, kasih. boleh Bu. Ya, ada lagi? Ya silakan. Oh ini. Ya, satu. Di sini tadi ada 5 posisi kontrol itu ya, yang harus kita terapkan di sekolah. Saya ingin bertanya, biasanya kan berbeda dengan sekolah dasar tentang anak-anak Bu. Biasanya kalau di taman anak-anak itu 5 posisi kontrol apa yang digunakan oleh guru? Kan dari ada pembuku, pemantau, manajer, teman, dan kenapa? Ya. Ya, terima kasih, sangat bagus sekali ya Bu ya. Pertanyaannya sangat inspiratif sekali bagi saya. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menerapkan budaya positif, disiplin positif pada anak didik kita? Kebetulan saya berada di taman kanak-kanak ya Bu ya. Ibu pasti tahu sendiri kan ya, anak-anak usia TK itu adalah anak-anak usia dini yang masih perlu bimbingan, arahan. Tugas kita pastinya juga untuk menuntun ke arah perkembangannya yang lebih baik gitu ya. Nah, dalam praktek disiplin positif itu melibatkan komunikasi dua arah antara guru dan murid. Ya, perilaku apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana disiplin untuk anak terutama? Yang pertama itu tadi membuat dulu kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, pertama buatlah keyakinan kelas seperti tadi yang pernah saya lakukan itu ya Bu ya. Buat dulu keyakinan kelas yang keluar dari pikiran murid-murid itu sendiri yang sudah disepakati lalu ditulis. Kalau bisa di print ya Bu ya seperti ini. Jadi menarik untuk anak karena anak usia dini itu bukan hanya teori tapi juga harus dengan praktek. Nah, dibantu dengan gambar seperti ini akan bisa materi itu akan bisa melekat dengan cepat ya, dan anak-anak itu akan bisa paham makna dari satu gambar daripada kita yang berbicara panjang lebar gitu ya. Dengan memakai metode seperti ini insya Allah mudah-mudahan bisa lebih lancar peraturan yang kita buat tersampaikan kepada anak. Kita membuat dulu keyakinan kelas, lalu tetapkan konsekuensinya. Misalnya kalau yang nggak merapikan mainan nanti berarti besok nggak main ya, misalnya gitu. Tetapkan dulu ketika sudah membuat keyakinan kelas, kita tetapkan konsekuensinya supaya anak paham dan anak sepakat. Boleh ya seperti itu? Boleh. Nah, biasanya anak itu pengingatnya itu pasti tajam dan ingat gitu. Jadi ketika dia mau melakukan kesalahan dia ingat karena dia sudah berjanji kepada ibu guru. Oh iya kan kemarin karena sudah terjadi dia ada perjanjian dengan ibu guru.
dia pasti untuk melakukan kesalahan itu minim gitu. Selanjutnya, berikanlah reward atau pujian kepada anak-anak yang sudah melakukan dengan baik, ya, yang sudah melakukan hal-hal yang positif di kelas, di sekolah. Pujiannya juga nggak usah berupa hadiah atau barang yang mahal, dengan kata-kata yang indah gitu ya Bu ya. Iya, dengan bahasa yang verbal atau bahasa tubuh dengan memeluk. Alhamdulillah, ih bagus, bajunya rapi, cantik. Nah, itu juga udah suatu penghargaan prestasi untuk anak ketika dia berpakaian rapi. Terus ibu gurunya bilang, ih bagus, rapi, dengan melihat matanya, menyentuh badannya, dengan bahasa tubuh kita yang tulus, pasti dia akan rapi terus setiap hari gitu. Dan selanjutnya komunikasi yang baik. Komunikasi antar guru dan murid itu perlu. Komunikasi antara orang tua dan anak juga itu perlu. Jadi jangan sampai guru kemana, anak kemana. Guru hanya menerangkan, anak hanya menjalankan tugasnya. Orang tua hanya mengarahkan, anak hanya menjalankan arahan dari orang tua. Tetap harus menciptakan komunikasi yang baik dengan anak, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, dengan komunikasi yang baik itu pasti mereka senang ketika mereka mengeluapkan isi hatinya, kita menjadi pendengar yang baik, itu mereka merasa dihargai, kebutuhan dasar manusianya itu terpenuhi gitu ya Bu ya. Nah, yang terakhir adalah menjadi teladan untuk anak-anak Bu. Nah, kita harus juga mencontohkan pribadi yang baik. Kita juga misalnya jangan duduk di meja ya, kita juga jangan duduk di meja gitu ya, contohnya seperti itulah. Jadi ibu guru juga, kemarin juga ibu guru duduk di meja gitu ya Bu ya, seperti itu. Jadi jika dirangkum, apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, buatlah kesepakatan dulu di awal, tentukan dulu konsekuensinya, terus berikanlah reward atau pujian dengan bahasa tubuh, lalu komunikasi yang baik, dan menjadi teladan bagi anak gitu. Itu Bu kira-kira jawabannya. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, posisi kontrol apa kira-kira yang cocok untuk dijalankan kita di di pembelajaran di anak usia dini terutama ya Bu ya. Saya pribadi pengalaman gitu ya Bu ya. Kalau untuk posisi kontrol itu kan ada 5. Sebagai penghukum tidak bisa. Kalau dengan anak TK itu tidak bisa. Sebagai yang kedua tadi, pembuat rasa bersalah. Ketika kita menanyakan sesuatu dengan pelan tapi menyakitkan, nanti anak juga lebih kritis mengomentari, karena anak-anak sekarang itu kan lebih kritis gitu ya. Sebagai teman bisa, tapi nanti membentuk kepribadian anak yang ketergantungan kepada guru. Sebagai pemantau itu paling tidak bisa kalau di TK. Nah, posisi kontrol yang paling tepat itu di TK itu sebagai manajer. Sebagai manajer, semua kita lakukan untuk anak, kita pembelajaran berpihak kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita fokuskan pada satu anak dengan menggunakan teknik yang tadi, segitiga restitusi gitu. Itu Bu. Kira-kira selanjutnya ada yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini, merangkum kegiatan kita hari ini? Oh ya, silakan. Terima kasih Adrian, mungkin terima kasih atas ilmu yang Kevin berikan. Ya. Sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya pribadi ya, dari mulai disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah. Ya. Terus kebutuhan dasar manusia. Ya. 5 posisi kontrol. Ya. Terus satu lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu. Insya Allah mungkin saya dan rekan-rekan saya akan menerapkan segitiga restitusi itu di sekolah agar pembelajaran lebih menarik lagi gitu ya. 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 Gimana Bu? Ibu mau menambahkan untuk merefleksi kita hari ini? Ya Bu, kita ada sedikit tambahan dari Bu Bilda. Setelah tadi menyimak paparan dari Bu Bika dan refleksi barusan dari Bu Bilda ya, Masya Allah materinya betul kan Ibu-Ibu ya, sangat berbobot gitu ya, dan sangat penting, bukan hanya untuk aturan menerapkan disiplin di sekolah, juga di rumah ya Bu ya, apalagi kita keluarga kecil yang masih
kecil gitu ya. Dan penerapan di sekolah disiplin positif ini emang sangat penting untuk dilaksanakan di setiap kelas ya. Mungkin untuk rekan-rekan guru yang lain juga ini sebagai motivasi sangat menginspirasi juga gitu ya, paparan Bupika dari awal sampai akhir ini patut kita contoh untuk dilaksanakan di kelas masing-masingnya. Kita sebagai guru, profesi guru gitu, untuk menerapkan disiplin yang positif kepada anak didik kita, dan nantinya insya Allah akan menjadi bekal untuk selanjutnya ya. Dan untuk mungkin di rumah juga nanti akan terbiasa, karena di sekolah sudah sama ibu gurunya diterapkan disiplin positif dengan membuat aturan kesepakatan kelas. Insya Allah pemahaman anak itu akan terbawa di rumah masing-masing ya. Mungkin kita kalau misalnya bersosialisasi kepada orang tua, nih anaknya yang tadinya yang tadinya tidak disiplin, mungkin ada, kalau kita ngobrol langsung, yang saya pengalaman saya pernah bertanya kepada orang tua kalau di mana rapat, alhamdulillah katanya banyak perubahan-perubahan yang signifikan gitu, yang anaknya berubah. Nah itu ini adalah tidak terlepas dari aturan ini, membuat kesepakatan kelas yaitu disiplin positif. Mudah-mudahan dengan pemaparan Bupika ini kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita ya, bunda-bunda, apalagi bunda-bunda yang punya masih anak kecil, bisa diterapkan di rumah, dan ibu-ibu guru, rekan-rekan guru semuanya bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Mungkin itu yang bisa saya refleksi dari pemaparan Bupika dari awal sampai akhir. Dan terakhir pesan kepada ibu guru yang belum ini, boleh jadi inspirasi lah Bupika ya untuk ikut jadi guru gitu ya. Mudah-mudahan yang belum mungkin di sini juga ada yang belum gitu ya, bisa sama Bu Tini. Saya motivasi untuk selanjutnya di angkatan selanjutnya untuk menjadi guru penggerak selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa ikut gitu ya. Mungkin dari rekan guru yang sekarang hadir juga ya, mudah-mudahan insya Allah bisa kalau kita niat dan semangat ya. Mungkin itu Bu Pika pesan dari saya dan refleksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan materi pada kali ini sudah selesai ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu guru semua yang ada di sini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui sebetulnya ya Bu ya. Saya hanya berbagi ilmu yang sudah saya dapat gitu. Mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi anak di lapangan nanti. Ya kita cukupkan saja, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.